Halo teman-teman pemancing setia, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para pencari sensasi strike. Saya, Sang Pawang Joran, siap menemani kalian mengupas tuntas ramalan kearifan lokal untuk tanggal 13 November 2025. Hari ini, kita akan bedah bareng kondisi perairan di seluruh Indonesia. Dijamin, ada beberapa kejutan yang menunggu, terutama bagi kalian yang tidak takut tantangan. Jangan lewatkan tips jitu agar kail kalian tidak pulang dengan tangan hampa, sekalipun alam sedang menunjukkan wajah garangnya. Mari kita intip jenis ikan yang bisa kita taklukkan dan taktik terbaiknya. Pertama, untuk para penggemar air tawar, ada ikan lele. Dengan datangnya musim hujan, lele cenderung lebih aktif mencari makan. Mereka suka bersembunyi di perairan yang tenang dan sedikit keruh, seperti di bawah rimbunnya vegetasi air, di sekitar struktur tenggelam, atau di pinggir parit irigasi. Carilah mereka di kedalaman sekitar 1 hingga 2 meter. Umpan andalan kita, cacing tanah yang gemuk, jeroan ayam, atau pelet yang sudah difermentasi. Teknik dasaran atau pelampung dengan timah pemberat ringan akan sangat efektif untuk menarik perhatian lele yang biasanya bergerak lambat saat mencari makan. Kedua, tak kalah seru, adalah ikan gabus. Sang predator air tawar ini juga sangat aktif di musim hujan. Mereka gemar bersembunyi di area dangkal yang banyak ditumbuhi enceng gondok atau rerumputan air. Cobalah targetkan mereka di rawa-rawa, pinggiran danau, atau sungai dengan arus yang tenang. Gunakan umpan kodok-kodokan tiruan atau soft plastic lure yang beraksi jumping. Lemparan yang akurat di antara celah vegetasi bisa memicu sambaran ganas gabus. Ingat, gabus adalah petarung sejati, jadi siapkan mental dan perlengkapan yang kuat. Ketiga, bagi kalian yang ingin mencicipi sensasi laut, kita akan coba berburu ikan kakap putih atau barramundi. November adalah bulan di mana mereka masih cukup aktif di sekitar muara sungai, hutan bakau, dan perairan payau. Dengan potensi hujan deras dan gelombang yang mungkin meninggi di laut lepas, memancing di area-area terlindungi ini akan lebih aman. Carilah kakap putih di sekitar struktur seperti tiang jembatan, akar bakau yang terendam, atau daerah dengan perubahan kedalaman mendadak. Gunakan umpan hidup seperti udang atau ikan kecil. Lure minnow atau soft plastik juga sangat ampuh. Teknik casting dan retrieve perlahan akan memprovokasi mereka untuk menyambar. Sekarang, mari kita analisis kondisi alamnya. Cuaca. Pada hari Kamis, 13 November 2025, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan diguyur hujan, mulai dari intensitas ringan hingga sedang, bahkan berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di beberapa daerah. Ini adalah bagian dari fase awal musim hujan. Suhu udara pada siang hari akan berkisar sekitar 31 derajat Celcius, namun pada malam hari, terutama di daerah pegunungan seperti Malang atau Bukit Tinggi, suhu bisa menurun hingga 22 derajat Celcius, membuat udara terasa lebih lembab dan dingin menjelang dini hari. Angin akan bervariasi, namun perlu diwaspadai potensi angin kencang di beberapa lokasi yang dapat memicu gelombang tinggi di perairan laut tertentu. Suhu air. Suhu permukaan air di perairan pesisir Indonesia secara umum akan stabil di sekitar 30 derajat Celcius pada bulan November ini. Suhu air yang hangat ini, ditambah dengan kondisi atmosfer yang lembab, akan memicu aktivitas ikan di beberapa area, meskipun curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan perubahan pola. Fase bulan. Pada 13 November 2025, bulan berada dalam fase sabit tua, waning crescent. Dengan tingkat iluminasi sekitar 37%, ini berarti bulan akan semakin mendekati fase bulan baru. Menurut kepercayaan para pemancing, fase bulan sabit tua seringkali dikaitkan dengan aktivitas ikan yang cenderung mager atau kurang agresif karena minimnya cahaya bulan. Namun, ini bukan berarti tidak ada harapan, teman-teman. Justru ini saatnya kita menunjukkan keahlian dan adaptasi kita sebagai pemancing. Aktivitas ikan umum. November adalah bulan transisi. Di satu sisi, ada musim daya laut yang bagus untuk beberapa spesies pelagis. Namun, di sisi lain, potensi musim barat daya dengan angin kencang dan gelombang tinggi bisa membuat laut tidak bersahabat, terutama di wilayah pesisir barat dan selatan Indonesia. Kondisi hujan yang meluas akan memengaruhi visibilitas air dan pola makan ikan.
Ikan air tawar seperti lele dan gabus akan lebih aktif karena genangan air baru dan peningkatan kadar oksigen. Sementara itu, untuk ikan laut, mereka mungkin akan mencari area yang lebih tenang atau mendekati struktur untuk berlindung. Maka dari itu, saya memperkirakan bahwa kelayakan kail pada hari 13 November 2025 akan sedang hingga menantang. Kondisi hujan dan potensi angin kencang akan menjadi faktor utama yang memengaruhi. Namun, bagi kalian yang jeli dan tahu taktiknya, tetap ada peluang untuk strike besar. Semoga keberuntungan selalu menyertai kalian di air. Ingat, jangan menyerah dan selalu nikmati setiap momen di tepi air. Nihosta, Nichesui. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update mingguan. Berikan like jika video ini bermanfaat dan tinggalkan komentar di bawah. Kalian mancing apa kemarin? Apa rencana kalian untuk akhir pekan ini? Bagikan pengalaman dan tips jitu kalian. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.